Halo, kita kembali lagi nih di channel Lelah Nonton. Yang kali ini kita bakal ngebahas episode 2 dari serial Game of Thrones season pertama. Yang belum nonton episode pertamanya, langsung aja ya klik link di deskripsi biar gak ketinggalan ceritanya. Oke, di episode kedua ini kita makin penasaran nih bagaimana sih kelanjutannya dari perebutan tahta di Iron Thrones dan bagaimana kondisi Bran, anak dari Lord Eddard Stark. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene diawali dengan bergeraknya pasukan Dothraki kembali ke tempat asal mereka. Setelah melangsungkan pernikahan di Pentos, tempat menetapnya Daenerys dan Viserys tinggal. Raut wajah Daenerys pun terlihat belum berubah setelah melewati malam pertamanya. Ia tetap tampak kesal menerima kenyataan yang harus ia terima. Kembali ke Winterfell di pagi hari, di mana para Lannister sedang membicarakan tentang kejadian yang menimpa Bran, anak dari Ned Stark yang didorong oleh Jaime Lannister. Menurut kabar, Bran dalam kondisi koma dan masih bisa diselamatkan. Tetapi kemungkinan ia akan terbangun dalam kondisi cacat. Mendengar kabar tersebut, Jaime dan Cersei tampak terkejut mendengar kabar Bran masih hidup yang mengetahui hubungan terlarang mereka berdua. Scene berlanjut di mana percakapan Jon Snow dan Jaime Lannister, di mana Jon Snow mengatakan bahwa ia akan bergabung dengan pasukan Night Watch bersamaan dengan saudara-saudaranya yang juga akan pergi berangkat bersama ayahnya menuju King's Landing. Ia mengatakan bahwa ia juga selalu dianggap anak haram dan selalu dianggap sebelah mata oleh orang-orang di Winterfell. Mendengar perkataannya itu, Jaime mengucapkan selamat pada Jon atas niatan baiknya bergabung dengan pasukan Night Watch. Scene lalu berlanjut ketika Arya Stark mulai mengemas barang-barangnya untuk bersiap pergi ke King's Landing. Lalu muncullah Jon Snow, saudara tirinya yang sangat menyayanginya. Jon Snow datang dengan maksud berpamitan kepada saudara-saudaranya karena ia juga akan pergi ke Castle Black, markas dari pasukan militer Night Watch. Ia memberikan sebuah hadiah pedang kepada Arya dan Arya sangat senang sekali mendapat hadiah tersebut karena memang ia adalah anak yang tomboy yang tidak suka dengan kebiasaan wanita pada umumnya. Ia lebih senang memanah dan bermain pedang daripada menjahit seperti kakaknya Sansa Stark. Pedang itu lalu ia beri nama Needle oleh Arya. Jon Snow lalu berpamitan pula dengan adik tirinya yang sedang koma yaitu Bran. Ia berharap bisa bertemu dengan adiknya dan bisa berkunjung ke The Wall tempat ia bertugas ketika ia terbangun nanti. Sesaat akan berpamitan dengan Catelyn, Catelyn langsung mengusirnya agar cepat-cepat pergi dari Winterfell. Catelyn memang tidak menyukai Jon Snow karena ia bukanlah anak dari rahimnya. Ia adalah anak haram yang suaminya bawa ke Winterfell 17 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, Ned Stark pun datang untuk berpamitan kepada Catelyn karena untuk memenuhi tugasnya di King's Landing. Dengan berat hati, Catelyn Stark mengizinkan suami dan kedua anaknya untuk pergi ke King's Landing. Rombongan kerajaan pun berangkat kembali menuju King's Landing. Di persimpangan, Jon dan Ned Stark ayahnya berpisah satu dengan yang lainnya. Jon Snow akan menuju Castle Black dan Ned akan menuju King's Landing. Sebelum berpisah dengan ayahnya, Jon menanyakan siapakah sebenarnya ibunya. Apakah ia masih hidup dan memperdulikannya? Lalu Ned pun menjawab, "Aku akan menjawab pertanyaan tersebut ketika kita bertemu kembali." Mereka pun akhirnya berpisah menjalani takdir mereka masing-masing. Di tengah perjalanan kembali ke Capital, ketika rombongan kerajaan yang sedang beristirahat, King Robert memberi kabar kepada Ned bahwa Daenerys telah menikah dengan Khal Drogo. Keluarga Targaryen adalah musuh bebuyutan dari King Robert karena telah membunuh mendiang istrinya yang sekaligus adik dari Ned. Mendengar hal tersebut, King Robert berambisi membunuh setiap keturunan Targaryen. Tapi di sisi lain, ia mencemaskan dengan banyaknya pasukan Dothraki yang dipimpin oleh Khal Drogo. Namun, Ned menasihatinya bahwa itu bukanlah masalah yang besar, karena pasukan tersebut tidak akan berani menyeberangi lautan. Kembali ke Winterfell, ketika Catelyn Stark disedihkan dengan kepergian suaminya dan oleh musibah yang menimpa anaknya, belum lagi dengan keuangan Winterfell yang membengkak akibat kunjungan kerajaan kemarin yang membuat Catelyn mudah marah. Bahkan ia sampai berdebat dengan anaknya sendiri, Robb Stark. Dalam perdebatan tersebut, tiba-tiba Robb melihat sebuah kebakaran di Winterfell dan langsung bergegas ke tempat kejadian tersebut. Ternyata kebakaran itu adalah pengalihan dari rencana pembunuhan Bran oleh pembunuh bayaran. Catelyn pun terkejut
ada seseorang masuk ke ruangan Bran dirawat, yang tiba-tiba masuk dan akan menikam anaknya dengan sebilah pisau. Namun beruntung, aksi pembunuhan itu digagalkan oleh salah satu direwolf peliharaan dari Bran yang menggigit pembunuh tersebut dan mengakibatkannya mati mengenaskan. Kembali kepada kisah Daenerys, di mana ia sedang menanyakan tentang keberadaan naga pada para salah satu pelayannya. Pelayannya berkata bahwa naga sudah lama punah dan tak pernah ditemukan kembali. Lalu Daenerys mulai tertarik dengan salah satu pelayan dan kisah masa lalu sebelum ia menjadi pelayannya tersebut. Ia juga menanyakan saran kepadanya bagaimana cara untuk mengambil hati dan menyenangkan suaminya. Kembali lagi ke Winterfell, Catelyn mulai curiga dengan mendatangi lokasi dari jatuh anaknya. Ia mulai menyelidiki kenapa anaknya bisa terjatuh dari menara tersebut. Dan benarlah, ia menemukan sebuah petunjuk bahwa anaknya bukan terjatuh, namun ada orang yang berupaya membunuhnya. Catelyn mulai mengumpulkan orang-orang kepercayaannya di Winterfell. Ia memberitahu bahwa Bran bukan terjatuh, namun didorong oleh seseorang saat ia berada di menara Winterfell. Penjaga Winterfell pun juga menemukan fakta bahwa pisau yang digunakan oleh pelaku bukanlah pisau yang biasa, melainkan pisau khusus yang hanya dimiliki oleh keluarga kerajaan. Catelyn mulai curiga dengan dua aksi percobaan pembunuhan Bran. Tak mungkin seorang anak kecil berumur 10 tahun berusaha dibunuh oleh orang lain, melainkan Bran pasti melihat sesuatu rahasia yang besar. Keluarga Stark pun mulai curiga terhadap keluarga kerajaan yang datang. Catelyn Stark lalu memiliki gagasan untuk memberitahu kabar tersebut kepada suaminya. Bukannya menulis surat dan mengirimkannya, ia malah memutuskan untuk berangkat sendiri ditemani oleh pengawalnya menemui suaminya di King's Landing. Scene lalu berlanjut ke perjalanan rombongan kerajaan yang kembali dari Winterfell. Kita akan dikenalkan lagi dengan karakter baru yaitu Sandor Clegane atau The Hound. Dia dianggap sebagai salah satu petarung paling berbahaya dan terampil di Westeros. Salah satu penjaga dari keluarga Lannister. Tak lama kemudian, datanglah Joffrey mengajak Sansa Stark berjalan-jalan bersamanya. Di dalam perjalanan, mereka menemukan Arya dan Maikah, anak dari tukang daging sedang berlatih pedang. Melihat hal tersebut, Joffrey meminta Maikah untuk bertarung dengannya karena Joffrey menganggap bahwa seorang anak tukang daging tak layak menjadi seorang ksatria. Karena ketidakberaniannya Maikah untuk melawan Joffrey, Joffrey pun mulai melukai pipinya dengan pedang. Melihat perlakuan Joffrey tersebut, Arya pun berusaha menolong temannya dengan memukul punggung Joffrey dengan kayu yang ia pergunakan untuk berlatih. Joffrey pun marah dengan apa yang dilakukan Arya. Saat Joffrey mulai menebaskan pedangnya dengan membabi buta dan akan melukai Arya, lalu tiba-tiba datanglah peliharaan Arya yaitu seekor direwolf yang bernama Nymeria. Nymeria mulai menggigit lengan Joffrey sampai lengan pun terluka dan mengeluarkan darah. Sansa pun terkejut dengan kejadian itu. Namun Joffrey malah menolak bantuannya dan marah kepadanya. Mendengar kejadian tersebut, para pasukan kerajaan mulai mencari Arya dan peliharaannya. Arya yang sedang bersembunyi dari pasukan kerajaan memerintahkan kepada peliharaannya untuk tidak lagi tinggal bersamanya, agar ia tidak dihukum oleh pihak kerajaan. Malam pun tiba, ayahnya Ned Stark pun mulai mencari kemana perginya Arya. Tak lama kemudian, kabar pun datang dari salah seorang penjaganya bahwa Arya sudah ditemukan dan langsung dihadapkan kepada raja atas perintah dari sang ratu. Ned pun marah mendengar hal tersebut, bahwa anaknya langsung dihadapkan kepada raja bukan kepadanya dahulu. Arya dituduh oleh ratu bahwa ia, Maikah dan binatang peliharaannya telah menyerang Joffrey. Namun Arya mengelak atas tuduhan yang diarahkan kepadanya dan berdebat dengan Joffrey atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Lalu Sansa pun dipanggil untuk menghadap raja untuk menceritakan yang sebenarnya terjadi. Namun Sansa menjawab tidak tahu atas kejadian itu. Mendengar perkataan kakaknya tersebut membuat Arya muak dan menyebut bahwa kakaknya seorang pembohong. Kejadian tersebut akhirnya membuat King Robert pun kesal. King Robert pun menyudahi kejadian tersebut dan memutuskan tidak memberi hukuman atas Arya. Karena hal tersebut hal biasa bagi anak-anak. Namun hal tersebut tidak membuat sang ratu puas atas apa yang terjadi. Sang ratu menginginkan direwolf atau peliharaannya itu dihukum karena telah membahayakan anaknya. Namun karena direwolf yang menyerang Joffrey itu telah pergi, sebagai gantinya, direwolf yang lainnya lah yang harus menjalani hukuman tersebut. Mendengar hal tersebut, Ned pun marah karena direwolf merupakan simbol dari klan Winterfell.
Dan terpaksa Ned sendiri yang akan melakukan hukuman karena tidak ingin orang lain yang melakukannya. Ketika perjalanan untuk menjalani perintah hukuman kepada peliharaannya, Ned bertemu dengan Sander yang sedang membawa mayat Maikah, anak tukang daging, yang telah dihukum mati oleh Sander karena sudah melukai Joffrey, sang pewaris tahta kerajaan atas perintah sang ratu. Di scene terakhir, sebelum episode kedua ini berakhir, diperlihatkan bahwa Bran akhirnya terbangun dari komanya. Wah, makin penasaran kan? Yuk ikuti terus kelanjutan dari serial Game of Thrones ini. Oke, pantengin terus ya channel Lelah Nontonnya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.